9 tahun 4 bulan berada di luar kekuasaan, Partai Demokrat kini bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dilantik menjadi Menteri ATR BPN hari ini menggantikan Hadi Cahyanto yang ditunjuk menjadi Menko Polhukam. Betulkah penunjukan AHY sebagai bentuk dari barter politik di sisa masa Kabinet Pemerintahan Indonesia Maju? Kita akan berbincang dengan dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani. Mbak Dani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Mbak Dani, kita tahu penunjukan menteri ini adalah hak prerogatif Presiden. Tapi apakah menurut Anda penunjukan AHY ini sebagai bentuk politik terima kasih karena dukungan Demokrat di pemilu 2024? Ya, menarik ya. Jadi setelah 2 periode pemerintahan Jokowi ini Demokrat berada di luar pemerintahan dan 8 bulan sebelum masa pemerintahan SBY berakhir, ini Pak Jokowi kemudian mengangkat Agus Bambang Harimurti untuk menjadi Agus Harimurti Yudhoyono ya menjadi menteri kabinetnya. Nah, ini ada beberapa hal Mbak yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, ini kan sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ini kan koalisinya koalisi pimpinan PD Perjuangan ya, kalau kita lihat ya. Jadi kan masih PDIP, koalisinya waktu itu kan PDIP, ada Golkar, PKB, kemudian P3, Nasdem ya sebagai pembentuknya, kemudian ditambah di tengah-tengah jalan Gerindra dan PAN gitu ya. Ini kan koalisi yang memang mensupport ya pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin sepanjang sampai periode 2024 ini gitu, 2024 gitu. Nah, namun karena kemudian ada perubahan konstelasi ini ya ketika pencalonan Pilpres ya, kemudian Pak Jokowi sepertinya sudah jelas ini ya memberikan kursi kepada Demokrat sebagai bagian dari kesediaan Demokrat bergabung dengan koalisi yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran gitu ya. Dan tampaknya ini tanpa juga persetujuan dari PD Perjuangan sebagai pemimpin koalisi. Ini menarik kan di situ ya. Jadi betul-betul menunjukkan bagaimana dalam sistem presidensialisme kita ini, presiden ini punya kekuasaan yang besar. Karena memang amanat konstitusi jelas ya, presiden berhak untuk memilih dan memberhentikan para menterinya ya, karena ini merupakan hak prerogatif presiden. Namun kan lagi-lagi dalam konteks check and balances, dalam konteks konstelasi kekuasaan di eksekutif dan legislatif. Nah, ini kan menjadi jelas bahwa Presiden Jokowi mengambil keputusan secara sepihak menurut saya untuk kemudian mengambil Demokrat, karena Demokrat kan berada di luar koalisi yang membentuk pemerintahan beliau dan saya duga tidak dengan persetujuan dari PD Perjuangan sebagai pemimpin koalisi begitu. Jadi ya kalau tadi dibilang bagi-bagi kursi ucapan terima kasih, kayaknya bisa ditafsirkan seperti itu. Baik, jadi dukungannya langsung dibayar dengan cash begitu ya, cash tanda kutip kursi langsung begitu. Padahal kan masih ada masa 8 bulan sebelum nanti kita melihat presiden yang baru dilantik, kabinet yang baru dilantik. Pertanyaannya dengan sisa 8 bulan ini, Mbak Dani, mengapa kemudian perlu buru-buru Demokrat diakomodir di dalam kekuasaan ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak Elvira. Sebetulnya kan satu, ini makin menegaskan bahwa memang presiden ini dalam konteks pencalonan Pilpres kemarin memang sudah jelas kemana arahnya gitu ya, sehingga beliau kemudian mengambil Demokrat ya untuk mengisi ya posisi di kabinet sekarang ini gitu. Dan kalau jadi semakin jelas lah bahwa memang ini mengarahkan kepada dukungan kepada pencalonan Prabowo Gibran gitu. Kalau sebetulnya saya sih secara ini ya berpikir sebaiknya kalau memang mengisi 8 bulan ini kenapa nggak ditunggu diisi dengan kalangan profesional saja gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa artinya presiden memang ingin meninggalkan legacy gitu ya, ingin meninggalkan legacy bahwa ya di dalam akhir masa jabatannya itu bahwa isu tentang bagaimana keberpihakan pada satu koalisi tertentu itu dapat ditunjukkan, tapi kan ini ternyata tidak gitu. Nah, saya nggak tahu ya, soalannya apakah memang ini menjadi sesuatu untuk hint ya atau arahan bagi Pak Prabowo ya di dalam membentuk kabinet berikutnya gitu ya, bahwa ini ada satu katakanlah mungkin arahan gitu bahwa Presiden Jokowi itu masih punya kepentingan yang langsung ya terhadap pembentukan kabinet di pemerintahan berikutnya gitu. Jadi nggak bisa dianggap dia sebagai orang yang tidak akan campur ya di dalam pengurusan kabinet Prabowo Gibran berikutnya.
Jadi dengan dimasuknya Demokrat yang memang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin oleh pemerintahan Jokowi sekarang dengan kekuasaan prerogatif beliau gitu ya, menunjukkan bahwa ini saya akan ikut berpartisipasi juga loh di dalam pembentukan kabinet ke depan. Jadi sinyal itu tampaknya cukup kuat itu. Nah entah kenapa ini kok sekarang ya ketika masa penghitungan suara belum selesai begitu kan. Kalau ingin menyerahkan pemerintahan kepada yang sesudahnya, bisa saja beliau mengangkat profesional gitu, bukan orang partai politik yang memang mendukung ya pasangan calon Prabowo Gibran. Tapi ini kan tidak seperti itu. Nah tampaknya ini cawe-cawenya akan berlanjut ini, Mbak Elvira gitu ya. Seperti itu kemungkinan apa yang bisa dilihat dari situasi sekarang. Baik, Mbak Dhani, jika kemudian konstelasi politiknya kita tarik ke ranah legislatif, karena sekarang lagi ramai begitu ya, kita tahu bagaimana Capres Ganjar Pranowo sudah menggulirkan wacana hak angket dan juga ini direspon oleh Anies Baswedan, meskipun secara partai-partai politik yang lain belum secara resmi memastikan akan menggulirkan hak angket ini terkait adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Apakah konteksnya mungkin ditarik ke arah sana untuk mengamankan setidaknya legislatif? Karena kita tahu PDIP sendiri sekarang adalah pemilik kursi terbanyak di legislatif. Ya, itu juga bisa jadi satu perspektif lain ya, karena memang ini hak angket ini atau hak interpelasi nanti mungkin akan ditingkatkan di hak angket ini akan kemana arahnya gitu. Kalau kita merujuk pada hasil realcon ya KPU yang sudah ada sekarang ini, memang posisinya itu kan kalau koalisi 01 dan koalisi 03 itu bergabung, itu kurang lebih sekitar 49% ya suara. 40% suara itu nanti bisa dikonversi berapa jumlah kursi kalau dia voting ya. Karena 01 kan kita lihat sudah jelas itu Nasdem, PKS itu masuk ya. Kemudian dari 03 itu ada PDI Perjuangan, P3 ya itu masuk juga gitu kan. Lalu PKS jadi sudah ada kalau dihitung juga saya hitung itu sekitar 49%. Vis-a-vis dengan 02 ya, 02 yang Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN ini kurang lebih di angka 42% gitu. Jadi sebetulnya kan posisi di legislatif kalau memang ya Pak Ganjar dengan Pak Anies itu mampu menggalang kekuatan dari partai-partai politiknya. Karena kan mereka ini kan harus juga tunduk pada bagaimana arahan partainya. Apalagi Pak Anies kan bukan orang partai. Jadi dia harus bisa katakanlah melakukan lobby dengan Nasdem gitu kan, apalagi Nasdem kemarin kan sudah katakanlah disuruh sowan juga ke istana gitu ya. Nah apa yang dibicarakan kan kita juga belum tahu, tapi setidaknya arahnya kan posisi Pak Ganjar juga kan dia bukan pemimpin partai ya, bukan elit partai dalam arti salah satu ketua gitu. Jadi ini bisa dikatakan mereka harus bisa meyakinkan ketua-ketua umum partai itu dan koalisi untuk bisa menggerakkan itu hak angket ini yang memang membutuhkan energi yang tidak mudah. Apalagi nanti penolakan dari koalisinya Gerindra kan juga muncul. Jadi kan ini situasinya seperti itu. Nah, memberikan kursi kepada Demokrat tentu saja memperteguh Pak SBY sendiri ya. Jadi ini bukan hanya sekedar terima kasihnya kepada Demokrat, tapi juga kepada Pak SBY sebagai mantan presiden gitu ya, yang itu memberikan pengaruh juga kepada kepada koalisinya nanti kepada perannya di dalam legislatif gitu. Oke, Ya, baik. itu mungkin situasinya. Sekarang kita berbicara mengenai sosok AHY sendiri. Saya mengutip yang disampaikan Pak Jokowi. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR atau BPN karena ini urusan manajemen. Saya rasa beliau sudah siap. Ini yang kemudian disampaikan Pak Jokowi mengenai sosok AHY untuk mengisi kursi Menteri ATR BPN. Kalau Mbak Dhani sendiri melihat bagaimana sosok AHY sendiri untuk kursi di Menteri ini? Saya lihat AHY belum pernah punya jabatan eksekutif kan sebelum ini ya. Jadi beliau kan selama ini memang berhenti menjadi di kemiliteran begitu, kemudian masuk ke partai memimpin partai politik. Ya pernah waktu itu pencalonan pilkada tapi kan tidak berhasil ya. Dan ya kalau artinya ya harus belajar banyak juga ya dari isu-isu agraria ya. Apalagi isu-isu agraria kan memang merupakan salah satu katakanlah program unggulannya Pak Jokowi karena beliau membagi-bagi sertifikat tanah gitu kan pada masyarakat untuk mengatasi soal masyarakat yang nggak punya
yang punya tanah tapi nggak punya sertifikat, ya kemudian diberikan sertifikat supaya lahannya itu menjadi sah dan legal gitu. Nah ini kan satu proyek yang sangat populis gitu ya, dan diberikan kepada Demokrat. Saya pikir ini menjadi satu yang sinyal yang kuat bahwa memang Pak Jokowi ingin memberikan ini kepada sebuah kepada Pak AHY dari Demokrat itu bukan karena Pak AHY-nya gitu ya, tapi memang ini sebagai apresiasi kepada dukungan dari Demokrat gitu. Nah kalau memang kan sekarang ini pemerintahan Pak Jokowi itu mayoritas memang bukan kabinet ahli gitu ya, hanya beberapa pos-pos saja memang kabinet ahli, dan semuanya sebagian besar diisi oleh koalisinya gitu loh, sebagian besar diisi oleh koalisinya. Jadi ya apa yang bisa dilakukan dalam 8 bulan ini ya, kecuali ya mengamankan saja hal-hal yang sudah dilakukan selama ini ya, misalnya dalam hal tadi agraria, membereskan tadi sertifikat mungkin yang belum selesai dan sebagainya ya, karena memang ini sisa 8 bulan ini kan tidak banyak yang bisa dilakukan gitu. Kecuali nanti barangkali estafetnya dia akan tetap di situ gitu ya. Nah ini persoalan tanah apa ke depan yang akan muncul ya, misalnya seperti ibu kota baru itu kan juga mungkin ada persoalan tanah yang harus diselesaikan ya. Bagaimana beliau yang punya latar belakang tentara ditaruh di tempat yang memang memiliki konflik agraria gitu, yang punya potensi konflik agraria cukup serius di tanah air kita. Nah itu mungkin pendekatan ya, jangan sampai pendekatan militer ya digunakan gitu ya untuk mengatasi konflik-konflik agraria yang barangkali muncul di wilayah-wilayah yang sensitif ya, misalnya di ibu kota baru atau di tempat-tempat yang selama ini masih dikuasai oleh masyarakat adat dan sebagainya. Baik. Ini memang menjadi estafet yang penting karena kita tahu ke depannya IKN juga menjadi salah satu proyek besar dari Jokowi, dan seperti yang kita tahu di masa kampanye, jika nanti resmi suaranya dan kemudian dilantik, KPU ini juga menjadi agenda oleh Prabowo Subianto. Terima kasih sekali lagi Sri Budi Eko Wardani, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Mbak Dani. Selamat malam. Selamat malam.